Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Di sini saya akan bahas mengenai apa itu imunisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Soraya Hasibuan dari IKM 9 semester 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya saya akan bahas mengenai latar belakang imunisasi. Menurut World Health Organization atau WHO, pada tahun 2017 diperkirakan 19,9 juta bayi di seluruh dunia tidak tercapai dengan layanan imunisasi rutin, seperti 3 dosis vaksin DTP. Sekitar 60% dari anak-anak ini tinggal di 10 negara, termasuk Indonesia. Pemantauan data di daerah sangat penting untuk membantu negara memprioritaskan dan menyesuaikan strategi vaksinasi dan rencana operasional untuk mengatasi kesenjangan imunisasi dan menjangkau setiap orang dengan vaksin yang menyelamatkan jiwa. Selanjutnya, apa itu imunisasi? Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan imunisasi. Program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi, serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering terjangkit. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, disebutkan bahwa tujuan umum imunisasi turunnya adalah angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Adapun jenis imunisasi yang wajib diberikan kepada anak. Yang pertama yaitu imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B merupakan imunisasi untuk mencegah terjangkitnya penyakit hepatitis B. Pemberian vaksin hepatitis B dilakukan sebanyak 3 kali. Imunisasi hepatitis B yang pertama diberikan pada bayi yang baru lahir, selanjutnya untuk dosis kedua pada saat bayi berusia 1-2 bulan, sedangkan dosis ketiga dilakukan saat bayi berusia 6-18 bulan dengan pemberian dosis 0,5 cc. Adapun imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk memberikan sistem kekebalan tubuh dan melindungi terhadap virus hepatitis B. Jika tidak dilakukan, hepatitis B dapat menyebabkan infeksi organ hati yang menimbulkan penyakit kronis, di antaranya kanker hati dan sirosis hati. Yang kedua yaitu imunisasi polio. Imunisasi polio yaitu imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit polio. Penyakit ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular. Tahapan imunisasi polio dilakukan pada bayi baru lahir, kemudian saat berusia 2 bulan, dilanjutkan saat ia sudah berusia 4 bulan, dilanjutkan saat si kecil berusia 6 bulan, dan yang terakhir saat bayi berusia 18-24 bulan. Adapun imunisasi yang satu ini dapat diulang saat anak sudah berusia 5-6 tahun. Manfaat imunisasi polio salah satunya untuk memberikan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan kecacatan. Yang ketiga, imunisasi BCG. Imunisasi BCG berguna untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Pemberian imunisasi BCG diberikan pada bayi sebelum usia 3 bulan dengan dosis sebanyak 1 kali seumur hidup. Adapun manfaat imunisasi BCG yaitu untuk mendapatkan sistem kekebalan tubuh dan memberikan perlindungan terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC jenis penyakit yang mudah menular, sehingga bayi mudah terkena penyakit tersebut karena bayi belum memiliki sistem imun yang sangat kuat. Sedangkan untuk efek samping setelah imunisasi BCG yaitu muncul reaksi seperti demam ringan dan sakit di bagian tubuh bekas suntikan. Namun,
Reaksi ini hanya berlangsung selama 1 atau 2 hari dan akan sembuh sendiri. Yang keempat yaitu imunisasi DPT. Tahapan pemberian imunisasi DPT dilakukan saat bayi berusia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 18 bulan. Kemudian akan diulang saat usia 5-12 tahun. Imunisasi DPT sangat penting karena dapat mencegah terjadinya 3 jenis penyakit sekaligus, di antaranya difteri, pertusis, dan tetanus. Sedangkan efek samping imunisasi DPT sama halnya dengan imunisasi lainnya, yaitu hanya menimbulkan demam dan bengkak pada bagian kulit bekas suntikan. Dan yang terakhir yaitu imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan saat bayi berusia 9 bulan dan bermanfaat dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit campak. Biasanya, penyakit campak akan menyebabkan batuk, pilek, sakit tenggorokan, sulit bernapas, bintik-bintik merah pada bagian kulit, bahkan penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Adapun efek samping imunisasi campak yaitu demam dan sakit pada bagian kulit bekas suntikan. Kemudian, siapa yang harus diimunisasi? Bayi yang harus diimunisasi yaitu ketika bayi baru lahir, usia bayi 2 bulan sampai 4 bulan, usia bayi 6 bulan, dan usia bayi 9 bulan. Kemudian, kapan jadwal imunisasi dilaksanakan? Jadwal imunisasi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Berdasarkan anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-9 bulan. Yang pertama yaitu bayi baru lahir atau usia kurang dari 24 jam mendapatkan imunisasi hepatitis B. Yang kedua, bayi umur 1 bulan mendapatkan imunisasi polio 1 dan BCG. Yang ketiga, bayi umur 2 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIV1, polio 2, dan rotavirus. Yang keempat, bayi umur 3 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIV2, dan polio 3. Yang kelima, bayi umur 4 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIV3, polio 4, dan rotavirus. Sedangkan bayi umur 9 bulan mendapatkan imunisasi campak atau MR. Nah, selanjutnya mengapa imunisasi itu penting bagi bayi? Yang pertama, imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan anak sehingga mampu melawan penyakit dicegah dengan vaksin tersebut. Yang kedua, dengan melakukan imunisasi, tidak hanya akan melindungi dan mencegah si kecil dari berbagai macam penyakit. Anak yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap, maka tidak akan menularkan penyakit ke lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, anak yang sudah diberikan imunisasi bukan berarti menjadi kebal atas penyakit. Artinya si kecil masih berisiko terkena atau terinfeksi kuman penyakit. Namun kemungkinannya hanya kecil atau 5-15%. Yang keempat, pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibanding mengobati seseorang apabila telah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Yang kelima, tidak sedikit orang tua yang masih khawatir dengan efek samping yang ditimbulkan lewat pemberian imunisasi. Namun perlu digarisbawahi bahwa imunisasi atau vaksin terbukti aman, bahkan efektif digunakan oleh negara lain. Selanjutnya, di mana sajakah kita mendapatkan imunisasi? Kita dapat mendapatkan imunisasi di posyandu, rumah sakit, puskesmas, bidan, dan dokter anak, dan juga di sekolah. Mengapa kita di sekolah mendapatkan imunisasi? Karena imunisasi yang diperoleh pada waktu bayi belum cukup untuk melindungi terhadap penyakit sampai usia anak sekolah.
Hal ini dikarenakan sejak anak mulai memasuki usia sekolah dasar, terjadi penurunan tingkat kekebalan yang diperoleh saat imunisasi ketika bayi. Dan bagaimana imunisasi dapat mencegah suatu penyakit? Vaksin atau imunisasi yang disuntikkan ke dalam tubuh anak akan membantu sistem kekebalan tubuh anak untuk membentuk antibodi yang berfungsi untuk melawan virus atau bakteri yang masuk ke tubuhnya. Ini dapat mencegah anak terkena berbagai macam penyakit yang berbahaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai imunisasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.